semua, perkenalkan nama aku Saskia Gita Cayani, biasa dipanggil Saskia dengan nomor induk mahasiswa 251221165. Dan kali ini saya mendapatkan tugas dengan tema peran moderasi beragama dalam membentengi remaja dari radikalisme dan ekstremisme. Nah, sebelum mengenal lebih jauh peran moderasi beragama dalam membentengi remaja dari radikalisme dan ekstremisme, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya moderasi beragama? Moderasi beragama adalah konsep untuk mencegah keekstremisme, radikalisme, dan konflik antar umat beragama, sambil tetap menjaga komitmen pada nilai-nilai keagamaan. Moderasi beragama sendiri memiliki beberapa prinsip, salah satunya yaitu keseimbangan, toleransi, dan kemanusiaan. Dan masih ada beberapa prinsip-prinsip dari moderasi beragama yang lain. Apalagi di Indonesia ini kaya akan keberagamannya, dari suku, ras, budaya, bahasa, bahkan sampai agama. Jadi semua perbedaan itu harus selalu kita hormati, selalu kita jaga, selalu kita rawat supaya tidak timbul perpecahan di antara kita. Dan di zaman sekarang ini seringkali para remaja menjadi salah satu sumber kegaduhan. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Ya karena para remaja ini seringkali mudah terprovokator, FOMO, ikut-ikutan hal-hal negatif, dan semua itu pasti ada yang melatar belakangi mereka, mengapa mereka melakukan tindakan seperti itu, atau mengapa mereka memilih jalan seperti itu. Mungkin salah satunya mereka kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang dukungan, baik dari keluarga maupun lingkungan sosial dan maupun di lingkungan sekolahnya gitu. Jadi mereka itu berpikir gimana ya supaya aku bisa dapat perhatian, gimana ya supaya aku bisa disayang gitu. Akhirnya mereka memilih jalan yang kurang pas, kurang tepat untuk mereka gitu. Bahkan seringkali hal-hal tersebut itu merugikan mereka dan lingkungan gitu. Dan mereka tidak berpikir sampai sejauh itu, bahkan belum berpikir dampak-dampak yang akan terjadi ketika mereka melakukan itu. Jadi, sebaiknya kita ini sebagai orang yang lebih dewasa mungkin dari mereka atau dari para remaja ini selalu memberi dukungan, selalu memberi arahan, selalu memberi support supaya mereka itu tidak melenceng gitu loh. Karena di siklus remaja itu memang mudah sekali atau rawan dengan hal-hal negatif, dengan pergaulan bebas, pergaulan yang kurang baik untuk perkembangan mereka ke depannya. Jadi kita harus bisa nih mendampingi mereka supaya enggak ke jalan yang dengan adanya moderasi beragama memudahkan kita untuk membantu para remaja membentengi diri mereka sendiri dari hal-hal buruk ataupun pengaruh buruk yang akan menjadi tantangan di masa remaja mereka. Dan kita harus selalu menanamkan kepada para remaja itu akan tingginya toleransi dan juga pemikiran kritis. Kita harus mengajarkan nih kayak toleransi atas perbedaan-perbedaan yang ada, selalu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, dan juga mengajarkan para remaja ini berpikir kritis supaya mereka itu tidak mudah terprovokator ataupun mereka tidak mudah untuk menelan mentah-mentah informasi yang sudah mereka dapat gitu loh. Jadi mereka akan menyaring informasi-informasi yang sudah mereka dapat, dan dengan kita selalu mendukung para remaja, selalu memberi support, selalu memberi dukungan, itu akan membuat mereka itu terhindar dari radikalisme dan ekstremisme. Dan juga tidak lupa kita mengajarkan moderasi beragama itu apa, prinsip-prinsip moderasi beragama itu apa, kita tuh harus bersikap seperti apa. Kita harus mengajarkan itu kepada para remaja supaya apa? Supaya remaja itu tidak mudah terprovokator. Itu tadi ya teman-teman, penting banget kan peran moderasi beragama itu dalam membentengi radikalisme dan ekstremisme di remaja. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan mohon maaf banget nih, masih banyak banget kekurangan aku membuat video ini atau membuat tugas ini. Aku mohon maaf. Sekian dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf.